Di menit keempat lepas dari jam 7 untuk Kamis keempat ini Telur Al Victor, waktunya ngaji parenting ya. Ya, kajian parenting bersama Dr. Faizat Rashidah. Hari ini kita akan bahas seputar Ramadan istimewa, hebatkan generasi terbaik. Dulur, apa rahasia dan kekuatan yang menjadikan kita umat dan generasi terbaik? Ada potensi yang kita miliki sehingga kita sanggup mengemban tugas-tugas besar umat terbaik. Apa yang harus kita siapkan ketika ingin melahirkan generasi tangguh, pemimpin orang-orang bertakwa, seperti doa yang sering kali kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpinnya orang-orang bertakwa. Silahkan simak perbincangan kita pagi ini, Kamis 22 April 2001 di Fajar Syiar Radio El Victor FM. Dan silahkan ya jam 7 sampai jam 8. Siaran ini juga bisa diakses oleh Tulur-Tulur El Victor melalui live streaming Radio El Victor. Klik saja melalui Play Store di El Victor FM Surabaya. Dan bisa juga melalui live Facebook atau FB Faizah Rashidah. Silakan nanti juga bisa bergabung di layanan kami 081234939390. Insya Allah beliau akan bantu persoalan-persoalan putra-putri. Silakan bisa dikonsultasikan yang saat ini sedang punya persoalan yang harus dihadapi. Bersama Dr. Faizat Rashidah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat Mbak Nima, Alhamdulillah. Semoga semuanya juga sehat. Mbak Nima sehat? Amin, alhamdulillah. Harus sehat Ustazah. Alhamdulillah. Harus sehat. Hari ini hijau-hijau seragam muslimat. Nggak janjian pada Mbak Nima ya? Masya Allah. Kok ternyata hijau semua ya? bareng ya? Iya, warna yang paling seger ini ya. Ustazah, Ramadan gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah, sebuah kenikmatan sangat besar kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Ramadan yang sangat istimewa, Insya Allah. Alhamdulillah. Di tengah pandemi yang masih melanda dan melingkupi kita, Insya Allah Ramadan ini akan menjadi sumber kebaikan, Mbak Nima. Akan menjadi pengobat hati-hati yang mungkin sedang gundah, galau, Insya Allah. Dan juga sekalian saya ingin memulainya dengan doa Mbak Nima ya. Semoga di Ramadan ini dengan keberkahan Ramadan, mereka-mereka yang dari kemarin masih ragu-ragu untuk segera memulai taubatan nasuhanya, segera dilakukan di Ramadan ini ya. Semoga yang masih dalam keadaan sakit atau kemudian kurang prima kesehatannya, dengan keberkahan Ramadan semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan, pulih sempurna. Sekeluarga dijaga dalam keadaan sehat untuk bisa menikmati Ramadan ini dengan optimal, Mbak Nima. Amin. Lalu saudara-saudara kita yang dalam keadaan mungkin masih memiliki berbagai persoalan belum ketemu dengan solusinya, semoga di bulan berkah ini Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Semoga kita semua Mbak Nima diberikan oleh Allah kemudahan, kemampuan, keberhasilan untuk mengoptimalkan ibadah kita sebagus mungkin, seoptimal mungkin, hingga nanti kita keluar dari Ramadan ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah sebagai hikmah berpuasa, ya ini menjadi insan yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga ada perubahan keadaan di tengah-tengah umat ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi, lebih taat, lebih barokah kehidupannya, lebih membahagiakan dan sejahterakan semua, Insya Allah. Amin. Begitu, amin. Ya Allah, kesempatan yang hari ini bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini ya. Tadi malam itu saya waktu tarawih itu Ustazah, kebetulan saya nggak ikut witir gitu ya. Ya Allah, bagaimana dengan tidak menerima puasanya orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang hari ini berpuasa. Mereka bersusah payah menahan pusing, menahan haus, menahan lelahnya, terus berpuasa.
terus berpuasa untukmu, bagaimana engkau tidak menerimanya ya Allah? Kalau mereka tidak berpuasa, bisa saja ya Allah, di luar bisa beli sarapan, bisa apa ya. Masya Allah. Ya itulah istimewanya Ramadan. Kalau di ya di hadis qudsi Allah mengatakan Ramadan itu memang ibadah yang khusus untuk dia, Untuk Allah ya. untuk Allah. Karena kalau mau membohongi manusia, dia berlaku seolah-olah berpuasa, bisa saja. Bisa. Tapi tidak terhitung di sisi Allah. Jadi ketika dia memang benar-benar berpuasa, itu berpuasa karena Allah, memang untuk Allah. Jadi Maka Allah yang akan membalasnya sendiri. Wa ana ajribi, kan gitu ya. Masya Allah. Jadi memang istimewanya puasa ya itu ya. Di antaranya adalah dia memang ibadah semata-mata karena Allah memang itu. Semata-mata Iya. karena Allah. Nah, jadi di sini benar-benar diuji memang Aha. ketaatan dan keikhlasan ya. Ketaatan Dan keikhlasan. Mau orang lihat, mau orang nggak Nah, tahu atau maksudnya, nggak tahu, ini saya berpuasanya karena Allah begitu. itu yang harus dibangun, puasanya karena Allah. Karena begitu Allah. Ya. Kalau itu yang terbangun, kira-kira jiwa-jiwa seperti apa yang terbangun nanti setelah Ramadan selesai, Ustazah? Ya kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu dikatakan la'allakum tattaqun. Ya, jadi itu adalah di antara hikmah yang Allah bukakan, yang Allah tunjukkan kepada kita. Ketika kita menjalankan ibadah Ramadan ini, ibadah berpuasa di selama bulan Ramadan ini dengan sesuai dengan apa yang di SOP-kan ya, dituntunkan, kita ikuti tuntunan syara di situ, insya Allah kita akan terlahir menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Kehidupan orang-orang yang bertakwa itu seperti apa, Ustazah? Kehidupan orang-orang yang bertakwa adalah kehidupan takwa itu maknanya kan kalau secara bahasa bisa bermakna takut ya. Takut di sini adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut dia menyelisihi apa yang menjadi larangan-larangan Allah ya. Ya. Sehingga memang kehidupan orang bertakwa itu khas, dia tidak menjalani kehidupannya semau gue Jadi atau khas, semaunya dia, tetapi dia memang ibaratnya ketika seandainya pun jalan itu ada banyak durinya, orang yang bertakwa itu akan berusaha untuk berjalan dengan hati-hati semampu yang dia punya untuk kemudian dia tidak menginjak apa yang menjadi larangan-larangan Allah tadi. Karena dorongan keimanan dia kepada Allah, yang Allah menghidupkan dia adalah untuk beribadah kepadanya dengan menjalankan semua aturannya, semua tuntunannya, maka dia akan ikuti itu. Dia akan ikuti itu dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam kehidupan personal kah, kehidupan berkeluarga kah, kehidupan bermasyarakat kah. Dia akan ikuti rambu-rambu tersebut. Dia tidak akan tabrak apa yang dilarang oleh Allah, dan dia akan berusaha sempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu. Itu orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang bertakwa ini dalam perjalanan kehidupannya selalu dibimbing oleh Allah. Iya. Oh, subhanallah ya. Dan itu nanti akan dijanjikan oleh Allah, keberkahan akan diberikan kepada mereka kan. Keberkahan akan diturunkan kepada mereka ketika mereka beriman dan bertakwa. Maka keberkahan akan diturunkan oleh Allah ke mereka. Kalau di level negara, maka negeri misalkan, maka akan diturunkan berkat itu dari langit dan bumi kan begitu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna barakatim minas samai wal ardh, itu kan. Kalau saja sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, ini aku turunkan dari keberkahan dari langit dan bumi. Nah, jadi keberkahan itu Allah janjikan, Allah berikan, itu melekat pada keimanan dan ketakwaan. Kalau di negeri itu nanti akan bisa dirasakan kepada seluruh bagaimana penduduk negeri itu merasakan keberkahan tercurah dari langit dan bumi. Mereka mengelola bumi, menghasilkan panen yang luar biasa. Turun air dari langit itu juga akan menjadi sebuah kebaikan bagi mereka kan begitu. Keberkahan itu kan tetapnya kebaikan dan kenikmatan dan menambah kebaikan dan kenikmatan yang ada. Subhanallah ya. Jadi bukan bukan malah kemudian menjadi sebuah keburukan begitu ya. Menjadi sebuah hal yang ternyata malah merusak. Jadi kalau level keluarga juga begitu sama. Level keluarga juga sama. Ketika kemudian kita ingin keluarga kita itu kemudian di dalamnya itu terasa sekali ada banyak kenikmatan dan kebaikan yang tetap di sana dan bertambah, maka bangunlah keluarga itu dengan iman dan takwa sandarannya. Masya Allah. Jadi keberkahan itu apapun yang ada, apapun yang menimpa itu tetap menjadi sebuah kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ingat apa yang disampaikan Dr. Faizatul Rashidah sampai saat ini begitu ya. Waktu itu dengan ngendikan dalam surat Al-Kahfi tentang
kisah orang-orang yang bertakwa yang dulu pernah jenengan ceritakan itu, orang-orang yang bertakwa dan kemudian takwa itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap anak keturunannya begitu ya. Orang salih. Orang solih ya, orang solih. Orang salih. Masya Allah, ya itu yang saya ingat terus membangun untuk menjadi orang tua yang Solih. solihah, untuk menjadi ibu yang solih, itu yang menginspirasi kami semuanya, dulur-dulur Al-Fiktar. Saya yakin kok seperti itu. Ustazah, hari ini perbincangan seputar ini ya, Ya. seputar Ramadan, dan pagi ini topik yang dikaitkan adalah Ramadan istimewa, hebatkan generasi terbaik. Berarti Ramadan ini ada kaitannya dengan generasi-generasi terbaik. Iya. Ya. Silakan Ustazah. Jadi yang pertama Mbak Nima, kita itu adalah generasi terbaik ya. Kita itu adalah generasi terbaik yang diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Kuntum khairu umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Wa tu'minuna billah. Kita itu memang disampaikan, dikabarkan oleh Allah kita akan menjadi khair ummah ya, generasi atau umat yang terbaik. Dan kenapa kita bisa menjadi umat yang terbaik, yang kemudian sanggup mengemban tugas-tugas besar sebagai umat terbaik ya, mengelola bumi ini sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pengganti Allah untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan aturannya. Kita kemudian akan menyebarkan rahmat ke seluruh alam sebagaimana Allah menyampaikan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa kita itu mengemban dakwah Islam itu ke seluruh alam. Itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Kita akan membuat umat manusia itu berpindah dari kegelapan mengibadahi hamba menuju kepada pengibadahan yang sejati, yaitu kepada penciptanya hamba, yaitu Al-Khaliq ya. Dan itu semua itu ada rahasianya Mbak Nima. Kehebatan kita, kebaikan kita itu ada rahasianya. Saya ingin menyapa teman-teman yang hadir di Facebook. Mungkin bisa memberi komen kalau apakah suara kami terdengar dengan jelas, apakah suara saya juga terdengar dengan jelas. Jadi supaya bisa ada umpan balik yang bisa kami baca di sini. Ya, saya kembali ke bagaimana atau apa rahasia kebaikan kita ya, yang menjadikan kita itu menjadi umat terbaik ya, yang akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu sebenarnya rahasia kita itu apa? Yang pertama Mbak Nima, rahasia kita itu adalah akidah Islam. Akidah Islam. Kekuatan pertama kita sebagai umat Islam itu adalah ada pada akidah Islam. Akidah Islam ini ibarat benih atau akar ya, bagi level perorangan itu, bagi pohon kepribadian dia. Level kehidupan sosial bermasyarakat itu adalah benih dari sebuah peradaban. Jadi akidah itu adalah sumbernya. Akidah itu adalah asal mulanya yang membentuk nanti warnanya seseorang itu akan dibentuk berkarakter yang seperti apa. Apakah dia orang yang mudah galau, apakah dia orang yang mudah menyerah, takut mati, merasa pesimis, memulai sesuatu hal yang besar, ataukah dia sebaliknya ya, memiliki karakter-karakter tertentu yang tangguh ya, yang tidak mudah menyerah, yang dia sanggup mengemban tugas-tugas besar ya, bahkan melampaui masanya, melampaui zamannya, melampaui tempatnya. Apakah kemudian peradaban yang dimunculkan itu adalah peradaban yang di dalamnya itu penuh dengan kemuliaan manusia, ataukah kerusakan ya, sebuah peradaban. Itu yang menentukan adalah akidahnya. Karena akidah seseorang itu akan mengetahui, ibaratnya dia punya roadmap, dari mana dia berasal, mau kemana tujuannya dia. Termasuk di tengah-tengahnya ini, ketika saya ada di dunia ini, saya itu punya misi apa, saya mengemban tugas apa. Itu gara-gara akidah gitu. Karena akidah Islam pula akan membuat seseorang itu akan tidak mudah menyerah,
tidak mudah menyerah ketika menyadari bahwa ternyata tanggung jawab yang diberikan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ketika dia yakin bahwa kalau Allah memerintahkan, pasti dalam batas kemampuan yang dia sanggup pikul. Ketika kemudian diberitakan kepadanya bahwa umat Islam itu akan tersebar dari timur hingga barat, begitu ya, maka kaum muslimin ketika mendengar ini itu, padahal mereka waktu itu masih ada dalam lingkungan ya Mekah yang terkungkung oleh gunung batu yang sedemikian mengisolir mereka meyakininya, mereka kemudian bersemangat untuk mengemban Islam ini, kan begitu kan ya. Ketika kemudian karena akidah ini pula yang meyakini bahwa sumber dari segala sumber kekuatan itu adalah dari Allah, maka ketika kemudian mereka harus berhadapan di perang Badar misalkan, 300 pasukan kaum muslimin menghadapi sekitar 1000 pasukan kafir musyrik Makkah yang tidak imbang sama sekali perbekalan maupun persenjataan yang mereka punya. Itu mereka tidak kemudian menyerah, apalagi kemudian pada waktu itu dilakukan pada bulan Ramadan ya. Itu juga tidak membuat mereka kemudian loyo atau lebih sebelum berangkat sudah nyerah duluan, enggak. Karena akidah itu. Karena akidah itu pula gitu ya. Seorang ibu misalkan yang ternyata harus membesarkan anak yatimnya seorang diri, dia tidak akan kemudian mudah putus asa dan mengira bahwa sudah selesai, tidak ada lagi rizki bagi kami dengan meninggalnya suaminya. Padahal karena akidahnya itu akan membuat dia meyakini Allah Ar-Razik. Selama kemudian Allah ada, maka makhluk manapun itu sudah terjamin rezekinya oleh Allah, kan begitu kan ya. Jadi akidah Islam ini justru adalah sumber dari segala sumber kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam, generasi muda Islam. Dia akan bahkan memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan fisik maupun kekuatan yang lain. Jadi kita sudah melihat itu bagaimana kaum muslimin dengan berbagai keterbatasannya akhirnya memenangkan perang Badar. Artinya karena dia memiliki iman, dia akhirnya mengupayakan ikhtiar fisiknya itu untuk kemudian bisa menyempurnakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Masya Allah. Ini kenapa saya perlu tekankan rahasia pertama ini, karena mulai ada upaya justru melemahkan generasi ini dengan mengatakan atau mengkriminalkan akidah ya. Ketika ada seseorang tokoh yang merekomendasi dosen itu jangan banyak-banyak mengajarkan akidah, itu itu bikin radikal begitu. Itu justru salah. Bukan karena generasi kita itu berpegang pada akidah Islam akhirnya mereka itu kemudian menjadi orang-orang yang pakai narkoba, mereka rusak pergaulan, ini bukan. Artinya akidah ini justru harus ditancapkan. Iya, gitu itu justru ibaratnya tanaman, kita nanam mangga itu bagaimana bentuk pohonnya, daunnya, buahnya itu kan ditentukan oleh benihnya. Benih di dalam bangunan kepribadian Islam anak kita itu adalah akidah Islam ini. Benih dari pohon peradaban kehidupan Islam itu adalah akidah Islam ini. Ustazah, ya, itu rahasia pertama. Yang pertama, dilanjutkan. Sudah. Nah, yang kedua, rahasia kekuatan kita yang lain yang berikutnya adalah syariah Islam, Mbak Rima. Syariah Islam itu sebagaimana yang digambarkan oleh Allah ketika menutup wahyu yang diturunkan itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, ya kan? Bahwa pada hari ini Islam itu sudah Allah sempurnakan. Jadi dia sebagai sebuah tatanan hidup, sistem hidup, sebagai sebuah aturan yang mengatur dan menjadi solusi bagi persoalan kehidupan kita, dia itu sudah diturunkan oleh Allah Zat yang Maha Sempurna, sudah disempurnakan oleh dia, sudah komplit, sudah lengkap. Mau cari solusi untuk persoalan apapun ada di sana. Kita mau nyari pengaturan atau solusi untuk persoalan personal kita. Saya mau pakai baju seperti apakah? Saya mau menghiasi diri saya dengan sikap-sikap terpuji itu yang seperti apa sikap terpuji itu. Saya mau makan supaya badan saya itu sehat, itu tuntunannya seperti apa. Sampai kemudian level kepada keluarga. Kalau saya mau mencari istri, kriteria bagaimana, mencari suami bagaimana. Apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban kami di dalam keluarga itu antara anak, bapak, suami, istri dan seterusnya. Hingga pada level sosial kemasyarakatan, di situ sudah ada bagaimana kemudian Islam mengatur pergaulan agar menjaga pergaulan itu, interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tetap dalam keadaan memuliakan mereka bisa sama-sama mewujudkan kemaslahatan masyarakat, tapi tidak, tapi meminimalisir terjadinya kerusakan-kerusakan karena pertemuan mereka.
dengan adanya beberapa rambu-rambu seperti menutup aurat, menundukkan pandangan, membatasi interaksi sesuai dengan interaksi-interaksi sifatnya umum kalau di kehidupan umum, sementara hal yang sifatnya private itu ada di kehidupan pernikahan dan seterusnya. Artinya apa? Rahasia umat Islam ini, generasi muda kita ini menjadi kuat, tangguh, hebat, itu justru ketika mereka itu bisa menyelesaikan segala persoalan kehidupan adalah ketika kita mengambil syariah itu. Yang kedua ini adalah bahwa syariah itu adalah solusi untuk segala persoalan yang kita hadapi. Ibaratnya ini adalah formulasi atau obat yang sudah disiapkan oleh Allah kalau ingin kita itu sehat, senantiasa sembuh, ya ini. Tapi yang ketiga Mbak Nima, rahasia yang ketiga lagi adalah ketaatan kita kepada syariah itu. Jadi kalau syariahnya itu sudah disempurnakan oleh Allah, tetapi kita tidak mengambilnya, sama saja persoalan akan tetap kita hadapi, kan gitu kan ya. Kita tetap saja kehidupan kita tetap bermasalah, ekonomi kita gimana sih caranya meningkatkan pendapatan APBN negara itu, pendapatan negara itu untuk supaya bisa ngurusi rakyatnya banyak. Kalau kemudian kita meskipun syariah itu menerangkan demikian detail, begini loh pendapatan, pos-pos pendapatan dalam negara dalam pandangan Islam itu, begini pembelanjaannya. Meskipun sudah ada solusi, tapi kalau kita tidak ambil, ya tidak akan kita rasakan solusinya itu. Begitu juga persoalan yang lain. Iya, pribadi juga. Ketika kemudian kita mendapati loh kok kaum muslimin, kok anak-anaknya generasi mudanya itu kok banyak yang kena narkoba, kok ada yang jadi LGBT, kok ada yang kemudian mengalami perzinahan, malah juga melakukan aborsi dan seterusnya. Ini kan persoalan-persoalan. Padahal katanya kalau mereka itu mengambil, katanya syariah Islam tadi adalah solusi segala persoalan. Betul, syariahnya itu adalah solusi bagi segala persoalan. Ibarat obat, supaya dia berpengaruh pada tubuh kita, obat itu harus kita minum, kita harus ambil. Kalau dia hanya dibiarkan tersimpan sebagai hasanah ilmu, sakofa, di kitab-kitab, ya, di perbincangan-perbincangan lisan, tapi tidak diamalkan, ya tidak akan berpengaruh pada kehidupan. Jadi rahasia ketiganya adalah ketaatan kita kepada syariah itu. Dan itu disampaikan secara sharih oleh Umar bin Khattab, ya, ketika pada waktu berhasil memenangkan pertempuran perang Badar itu, beliau mengatakan, Umar bin Khattab itu mengatakan, kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan ketaatan kita, maka mereka pasti akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Jadi memang ketaatan itu bagi umat Islam, bagi kita itu adalah sumber kemenangan, sumber kebaikan dan kekuatan kita. Gara-gara kita taat, kita menang gitu. Kalau kita enggak ngikuti ketaatan itu, berarti yang berhadapan-hadapan itu adalah sekedar kekuatan bisa jadi kita kalah oleh musuh-musuh kita gitu ya. Ustazah, kalau kemudian kembali disederhanakan ketaatan pada syariah, ini misalkan dalam lingkup keluarga saja dulu, itu seperti apa ini yang harus dibangun, yang dilihat? Jadi kalau misalkan untuk bisa melakukan ketaatan kepada syariah, berarti kan kita harus mengilmui. Yang namanya ilmu itu ibarat lampu penerang yang akan membuat jalan kita tertunjuki, kan, tidak akan kesasar ke sana sini, mengatur rumah tangga, mengatur interaksi suami dan istri, memenuhi kewajiban dan hak orang tua kepada anak kepada orang tua. Di situ ada semua rambu-rambunya. Ketika seorang suami itu faham bahwa akad pernikahan itu adalah misaqon ghalidho, ya, sebuah perjanjian agung yang dipersaksikan di hadapan Allah. Dia menghalalkan sesuatu yang haram dengan menggunakan nama Allah. Dia meyakinkan orang tua dari sang gadis yang mau dia beristri itu supaya mau menyerahkan anak kesayangan itu karena dia menggunakan nama Allah, kan begitu kan ya. Maka di situ dia akan menjadi orang yang tidak mudah menyerah ketika ada badai-badai yang menghalangi atau menerpa pernikahan mereka, karena ini urusannya ini dengan Allah dia bertanggungjawabkan, sehingga tidak kemudian mudah sekali dia melakukan kedoliman, dia melakukan pengabaian, ya, karena ini nanti meskipun istrinya tidak punya kemampuan untuk bertanya gitu ya, tidak punya kemampuan untuk menggugat misalkan, tapi dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah ini kan kenapa kok tadi karakter seorang pun, ya, dalam hal ini kalau suami tadi itu juga ditentukan oleh akidah, kan gitu kan ya.
syariah dan pengambilan dia terhadap syariah. Ya. Supaya bisa mengambil syariah, dia harus ada waktu khusus yang membuat dia itu menjadi orang yang mengilmui syariah itu apa saja sebelum dia beramal. Itu rahasia ketiga. Lalu yang rahasia yang keempat, Mbak Nima, itu adalah terwujudnya lingkungan yang kondusif untuk ketaatan itu. Jadi penerapan syariah secara kafah itu yang akan kemudian menjadi semacam sekolah besar yang mengajari umat, meskipun mereka itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, dia akan mengerti bahwa oh ini loh ternyata pengaturan Islam itu kalau dalam pergaulan itu seperti ini, dan ketika dia diterapkan akan muncul kebaikan seperti ini, itu akan langsung kita rasakan. Jadi justru ketika kemudian syariah ini justru tidak diambil, justru tidak diterapkan atau malah diambil parsial, maka akan sulit menampakkan wujud kebaikannya, bahwa hanya mengambil misalkan sistem persangsiannya yang parsial tetapi tidak mengambil pencegahannya. Ada hukum potong tangan bagi pencuri tapi tidak membahas sebelumnya bagaimana kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Di situ ada juga hukum-hukum tentang paceklik, di situ juga ada kewajiban negara untuk memberikan lapangan pekerjaan, skill dan seterusnya. Nah, itu maka harus ya, termasuk kalau kita membesarkan anak kita besarkan bagus dia di rumah tapi tidak di backup di tengah masyarakat itu pornografi, pornografi luar biasa masif, mudah mereka akses. Keluar rumah langsung ketemu dengan predator seksual anak gitu ya. Mereka nonton TV ketemu, atau sekarang jarang TV ya, nonton akun YouTube, mengikuti para influencer itu isinya adalah pamer-pamer kekayaan yang membuat mereka itu terus berharap dia seperti itu tapi menuntut pada orang tuanya. Dia kepin sekaya Atta ya, bisa beli ini itu sambil tunjuk-tunjuk begitu. Pengen HP seperti itu, tapi dia tidak disiapkan oleh sistem yang ada. Lalu gimana caranya saya kemudian untuk bisa menjadi orang yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, yang mengerti bagaimana harus saya lakukan? Itu tidak di backup dengan itu. Ya, maka akan susah. Maka yang keempat itu rahasia kekuatannya adalah justru pada penerapan sistem Islam secara kafah, baik dari lingkungan pribadi sampai kepada lingkungan masyarakat, yang itu akan menguatkan. Termasuk ketika kita mendidik anak itu juga akan menguatkan. Lingkungan harus betul-betul diperhatikan. Ya. Dan ini sebenarnya Mbak Nima sekalian untuk menjawab ya, ketika justru ada tudingan. Hari ini tuh generasi kita itu justru kita lemahkan sendiri dengan banyaknya tudingan bahwa syariah itu, gara-gara syariah itu membuat mereka radikal. Itu sebenarnya justru kekeliruan. Itu rahasia kekuatan ya, kok malah justru dijauhkan dari umat. Anak-anak kita itu justru jangan dijauhkan dari syariah. Justru itu sebenarnya yang akan buat mereka melejit gitu loh. Karena mereka itu mengerti bahwa mereka itu harus jadi umat yang terbaik, mereka harus menjadi khalifatullah fil ard yang harus memakmurkan bumi, maka dia harus berilmu. Itu gara-gara tuntunan syariah. Jadi, kalau mereka tuh malas belajar, itu bukan gara-gara mereka menerapkan syariah gitu. Kalau mereka menjadi pezina, itu bukan gara-gara terikat pada syariah. Jadi anak-anak kita ini yang taat dengan syariat ini, waktunya sholat, ya sholat, puasa, ya puasa, dilarang menjauhi zina, ya tidak mendekati zina, diwajibkan untuk menuntut ilmu, ya punya semangat untuk menuntut ilmu, begitu ya. Jadi justru jangan ketika mereka berkerudung malah diserang. Ketika kemudian ada artis hijrah malah diserang dengan labelisasi, dengan stigmatisasi. Bukan, kalau misalnya ada ketidaktepatan pemahaman, itu justru dikembalikan kepada penjelasan syariah yang bagaimana, kan begitu, yang seharusnya, tapi didekatkan kepada syariah. Jangan malah ditakut-takuti dengan syariah, ditakut-takuti dengan sirah, ditakut-takuti dengan Al-Quran. Kenapa kok bisa, gimana maksudnya ditakut-takuti? Coba kita lihat yang kemarin sempat dijadikan barang bukti, dianggap barang bukti radikalisme itu tindakan teror, Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, buku belajar bahasa Arab loh. Nah kalau begitu kan nanti kemudian kita mau membuat generasi kita itu disuruh jadi takut dengan Al-Quran? Itu pelajaran di pondok. Saya nggak mau nyimpen Al-Quran. Ada buku sirah, aduh bagaimana itu. Jadi jangan kemudian malah menumbuh suburkan sebuah upaya untuk menjauhkan mereka dari syariah, karena itu rahasia mereka untuk menjadi unggul.
Yang berikutnya adalah yang dikatakan di Ali Imran itu, yang kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rahasia membuat umat Islam ini menjadi umat yang luar biasa, mulia, maju, tangguh, yang memimpin itu karena mereka tegak dalam kebenaran untuk menyampaikan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mau dimanapun posisinya. Mau dia berprofesi apapun, dokter kah, arsitek kah, seorang tukang sampah kah, tukang sapu kah, semuanya yang akan membuat mereka itu hebat itu karena mereka tetap tegak berdiri pada memerintahkan kemakrufan, mencegah kemungkaran. Karena itu adalah melekat pada karakternya si mukmin. Kan waktu minuna billah. Jadi dia itu beramar ma'ruf karena dia tu'minuna billah. Itu yang tidak kita temukan di umat yang lain mungkin. Karena tidak mengenal yang namanya kewajiban komunal amar ma'ruf nahi mungkar pada masyarakat. Ustazah, kalau kemudian ini semuanya untuk membangun ini kaitannya dengan Ramadan ini seperti apa ini? Justru Ramadan ini kalau kemudian kita membacanya baik secara normatif ya, membaca hadis-hadis yang menceritakan keistimewaan Ramadan. Maupun kemudian ketika kita membuka sirah perjalanan Rasul dan para sahabat, kita akan temukan Ramadan itu bukan sekedar syahrul Quran ya, tempatnya bulan di mana diturunkan Al-Quran di situ, yang Al-Quran itu kemudian akan menjadi petunjuk bagi kita, yang menerangi kita. Iya, itu juga syahrul Quran. Di sini juga syahrul siam ya. Yang syahrul siam itu adalah sebuah ibadah yang tadi sudah kita sampaikan, ibadah yang memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah. Umatnya ini diajari dituntun untuk memiliki ketaatan karena Allah saja. Padahal tadi kan saya mengatakan ketaatan kita kepada syariah itu adalah di antara rahasia kekuatan umat Islam. Yang ketiga tadi kan ketaatan. Di sini adalah medannya syahrut ta'ah. Bulan ketaatan. Iya. Dan karena kemudian di sini umat itu dibiasakan dengan berbagai kabar gembira yang diberikan oleh Allah agar mereka itu senantiasa banyak melakukan ibadah, gitu kan ya. Ini kan juga menjadi syahrul ibadah kan. Ketika kemudian mereka banyak melakukan ibadah, umat Islam ini akhirnya menjadi umat yang pada bulan-bulan ini itu keimanannya itu memang pada kondisi yang terbaik. Dia ingin selalu taqarrub ila Allah dengan ibadahnya. Dia senantiasa dalam keadaan penuh kesiapan untuk melakukan ketaatan. Apa perintah Allah, kita insya Allah samina wa atona langsung kan gitu kan ya. Oh, dianjurkan untuk memberi buka puasa, berangkat ringan. Diperintahkan kalau ada yang garai kamu, ngajak kamu rame-rame berantem atau apa yang lain-lain yang buruk, katakan ini shaim, saya puasa. Dia akan lakukan. Ketika dia dianjurkan untuk keluarkan zakatmu, padahal mungkin hartanya banyak, kalau dihitung-hitung itu 2,5% juga cukup besar, dia tetap akan lakukan. Gitu kan ya. Ini suasana karena taqarrub ilallah, siap taat, siap kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini kalau dari sisi pembentukan karakter ya, waktunya berjalan sekitar 30 hari kan ya. 30 hari itu cukup untuk membuat satu habit baru. Oh, 30 hari itu cukup untuk bisa membuat habit baru. Karena ini setiap hari. Berarti setiap hari. Pada saat buka puasa begitu Mas Hilmi ya, pada saat sahur begitu. Kita terbiasa bangun malam jam 3 misalnya pada waktu sahur ini. Itu kalau kemudian terus dilakukan, itu nanti setelah Ramadan mestinya dia memiliki sebuah habit baru, lebih mudah bangun jam 3 untuk salat malam. Kalau selama Ramadan ini dilakukan terus-menerus begitu ya, maka setelah Ramadan akan lebih mudah untuk melakukan itu ya. Keteraturan makan, kemudian kecepatan kita merespon atau menjawab panggilan sholat, berusaha untuk kemudian mencari keutamaan dalam setiap ibadah kita. Kalau sholat dia berjamaah. Kalau membaca Quran ya sak tadaburnya, sak tadarusnya, mengalokasikan waktu, mendesain jadwalnya. Ini diajari setiap harinya di bulan Ramadan, dan ini akan menjadi sesuatu yang akan membentuk atau mendesain habit baru bagi kita. Maka ini adalah sebuah kesempatan. Terus yang lain lagi adalah syahrul Ramadan juga syahrul bulan perjuangan dan bulan kemenangan. Kenapa kok begitu? Kalau kita lihat sejarahnya, ini sejarah kalau ini ya. Perang Badar pada bulan Ramadan. Fathu Makkah Ramadan.
pembebasan Palestina, kemudian Ain Jalut ya, peperangan Ain Jalut. Ada kalau di list itu ada 20 peperangan besar itu yang kemudian Terjadinya di di bulan Ramadan dan kita mengalami kemenangan. Kenapa begitu? Karena ketika bulan Ramadan itu justru kuah ruhi ya, kekuatan spiritual umat Islam ini ada dalam keadaan yang paling bagus. Kesiapan dia untuk samina wa ata'na, maka apapun perintah Allah itu kayak berangkat temui, hadapi 1000 pasukan itu, meskipun dia 300, dia yakin pasti dalam keadaan bisa untuk kita menangkan. Karena diperintahkan, kan gitu ya. Karena ini adalah sebuah kewajiban. Menuntut ilmu, sampaikan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, karena itu diperintahkan maka akan berangkat. Ya. Dan itu akan melebihi kekuatan fisik, kekuatan materi. Padahal puasa ya. Iya, padahal puasa, ya Pak. Itu peperangan itu tadi itu bukti, itu hanya sebagian. Kalau di Indonesia kita 17 Agustus itu Ramadan juga. Dorongan yang membuat kaum muslimin itu kemudian memiliki kemampuan, semangat, kesiapan untuk berangkat jihad. Jihad itu kan sebuah perjuangan yang cukup besar ya, tidak hanya sekadar mengeluarkan uang, tetapi di situ ada kesiapan untuk kehilangan apapun termasuk nyawanya, berkorban apapun dengan sebuah keoptimalan untuk memberikan bekal terbaik, mengasah kemampuan terbaik, strategi terbaik. Di situ kumpulan dari segala upaya terbaik yang harus dicurahkan. Kok sampai seperti itu mereka terdorong ya, karena dorongan dari takwa tadi, dorongan keimanan yang dia punya, dorongan dia untuk taat kepada Allah, kesiapan untuk itu. Dan pada saat Ramadan, pada saat Ramadan kan Allah kemudian melipat gandakan semua kebaikan itu, plus akan mengabulkan semua doa yang kita sampaikan. Banyak sekali waktu mustajabah ya di dalam Ramadan itu yang gunakan untuk mendoakan dengan beragam doa supaya semuanya terkabul gitu. Nah, dan kemudian kita lihat, jadi disitulah menjadi kunci yang berikutnya Mbak Nima, menjadi rahasia yang berikutnya. Kemenangan kita itu akhirnya kita banyak dapatkan ketika di situ ada pertolongan Allah turun. Nah, pertolongan Allah turun itu adalah karena di situ ada ketaatan kita, ada doa kita berpadu dengan mustajabahnya Ramadan. Allah turunkan pertolongan, intan suwa yang surkum kan? Iya. Nah, jadi kalau kemudian kita sudah melakukan yang beriman, bertakwa tadi, kemudian kita berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai umat yang terbaik. Di situ kemudian kita berdoa juga kan sebagai sandarannya. Allah kasih pertolongan, sudah. Itulah rahasia kehebatan. Kemenangan ini ada pada pertolongan Allah iya, ini betul. ya. Nah, Ramadan itu momentum yang komplit itu untuk menyediakan semuanya itu. Maka jangan sampai biarkan Ramadan ini lewat, tidak kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang berbeda. Kalau yang sebelumnya ada habit-habit yang dia tidak miliki, seperti cinta ilmu, cinta sirah, mengerti apa yang dia baca dalam Al-Qur'annya, ini harusnya dimanfaatkan. Waktu-waktu ini ya. Kalau kemudian ada pribadi-pribadi yang masih banyak melakukan kurang bagus lah kepribadian Islamnya begitu, doa-doa kita di Ramadan ini harus dikencangkan kan gitu kan ya. Doa ini harus dikencangkan. Jadi Ramadan istimewa ini harus menjadi, dia itu momentum tepat untuk kita menghebatkan generasi yang memang dia terbaik karena dia sudah punya potensi yang tadi Mbak Nima. Ustazah, berarti pada bulan Ramadan ini, ngomong ini masih di 10 awal, Iya. doa ini harus di-list ya Iya, Ustazah. di-list. Pengen apa? Ya beda-beda gitu. Apa anak kita harus Iya. bla 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 begitu ya. Masya Iya. Allah, harus di-list ya Ustazah. Iya, betul. Habis ini saya nge-list lagi Ustazah. Iya. Masya Allah. Ya, jadi itu yang saya maksudkan dengan bagaimana Ramadan istimewa ini, Mbak. Istimewanya yang lain lagi adalah selain bahwa ini disampaikan oleh Allah dengan banyak sekali kelebihan-kelebihan, istimewanya lagi adalah Ramadan ini masih dalam suasana pandemi. Sementara di suasana pandemi itu juga berlaku ada sebuah imbalan istimewa juga kan dari Allah ketika kita bersabar di situ. Sabar. Dengan penuh kesabaran dan ikhtisaban melakukan ketaatan itu semata-mata berharap kepada Allah saja yang memberi balasan. Kalau kita ternyata gugur dalam pandemi ini, kita mendapatkan syahid insya Allah. Kalau kita tetap bertahan di sini dengan imanan sabiran wa ihtisaban tadi, kita akan terhitung seperti orang yang sedang berjihad kan, seperti seorang mujahid. Masya Allah. Jadi ini istimewa. Ditambah lagi bahwa tahun ini
itu adalah 100 tahun kalau dihitung dari keruntuhan peradaban Islam yang terakhir, 100 tahun kalau Hijriah. Ini sudah 100. Biasanya itu kan ada riwayat yang meskipun tidak tidak qot'i begitu ya. 100 tahun biasanya itu ada kejadian besar kan, peradaban baru lahir atau apa. Dan di antara kajian-kajian yang ilmiah juga sudah mulai melakukan menunjukkan ada indikator-indikator akan runtuhnya peradaban yang ada hari ini, yang ditandai dengan misalkan otoritarianisme, kesenjangan ekonomi yang sangat parah, kerusakan lingkungan yang parah. Itu dari beberapa kajian itu ternyata ada semua hari ini ya. Nah, kita berharap ini energi Ramadan ini juga menjadi sebuah energi yang bisa diambil oleh umat, mempersiapkan umat begitu ya dalam keadaan terbaiknya untuk kemudian bersiap untuk menyambut peradaban Islam yang baru, sebagaimana yang yang diindikatorkan atau dibisarahkan oleh Rasul ketika Rasul menceritakan dulu Bani Israel itu diatur atau diurus oleh para nabi, tapi setelah para nabi kan tidak ada nabi lagi. Yang ada adalah para khulafa ur-rasyidin ala minhajin nubuwah. Lalu setelah itu akan ada kekuasaan yang zalim. Mereka masih diangkat untuk mengatur urusan umat Islam, para khalifah, tetapi mereka sudah mulai melakukan pengabaian, zalim. Setelah itu mereka akan hilang, digantikan oleh para penguasa yang diktator, yang sangat menggigit kekuasaannya itu, sangat sampai membuat umat ini terasa sempit. Dan setelah itu mereka akan hilang dan akan digantikan oleh para khilafah Rasyidah Ats-Tsaniyah ala minhajin nubuwah. Jadi 5 fase yang akan dialami oleh umat Islam. Berikutnya adalah peradaban Islam. Saya kira kita tutup dulu. Semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini membawa kebaikan, bisa menginspirasi kebaikan untuk kita semua. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.